الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ada banyak hewan yang berkeliaran di sekeliling kita, mulai dari hewan yang kecil maupun yang besar. Hampir semua hewan yang ada di bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang jenis dan namanya. Bahkan isi dalam dari setubuh hewan itu sendiri juga sudah diketahui oleh banyak pengetahuan manusia. Dalam berbagai jenis dan karakteristik hewan, tentunya keberadaan mereka di bumi ini juga Allah tanamkan sisi kemanfaatannya dan keburukan untuk kehidupan kita. Ada hewan yang tidak membahayakan kehidupan manusia, dan juga terdapat hewan yang sangat membahayakan bagi manusia. Namun dalam hal ini Anda harus tahu faktanya, terdapat hewan yang memang perlu diwaspadai dan bahkan pun dianjurkan untuk dibunuh jika berjumpa dengan hewan-hewan yang sangat berbahaya tersebut. Bukan karena alasan keberadaan mereka dapat membahayakan manusia dalam segi gigitan atau gangguannya. Namun kenyataannya, hewan ini sesungguhnya merupakan jelmaan dari para jin yang berubah diri atau masuk ke dalam tubuh para hewan tersebut. Itulah sebabnya dalam Islam, Rasulullah menganjurkan untuk setiap umatnya jika berjumpa atau bertemu dengan makhluk Allah ini, disunahkan untuk membunuh dan disingkirkan dari tempat kediaman manusia. Dan sekarang, apakah Anda tahu binatang apa sajakah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Simak penjelasannya di channel Islam Populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi kalian untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Jin memanglah salah satu makhluk ciptaan Allah yang telah lama hidup di dunia ini. Bahkan sebelum hadirnya manusia, mereka juga diciptakan oleh Allah tinggal di bumi, sebagaimana kita. Mengenai bentuk, karakter, sifat, dan tingkah laku para jin, tidaklah jauh berbeda dari apa yang ada pada manusia. Hanya bentuk dan rupa jin sajalah yang menjadi perbedaan dari wujud mereka dengan kita. Maka, oleh karena itu, dalam setiap ayat Al-Quran, Allah selalu mendengarkan dua makhluk ini dalam setiap penyebutan ayat-ayatnya. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Sudah dijelaskan dari ayat yang telah dicantumkan bahwa manusia dan jin adalah dua makhluk yang sama, tidak jauh berbeda dalam menjalani tuntutan Allah di bumi ini. Keduanya akan menerima kenikmatan jika mereka mau beribadah kepada Allah, dan demikian juga sebaliknya. Namun ada beberapa hal yang harus diketahui, bahwa ada beberapa kelompok jin juga terdapat jin-jin yang dapat membahayakan manusia. Jika ini tentunya mereka yang tidak suka dengan kehidupan manusia, dan tentunya dengan faktor kebencian dan tidak kesenangan ini jugalah yang mendorong mereka untuk terus mengganggu manusia, agar mereka rela tunduk dan mau menuruti perintah jahatnya. Ada kalanya, gangguan ini berasal dari sihir yang mereka gunakan, dari kekuatan yang diberikan Allah kepada mereka. Dan di sisi lain ada kalanya mereka berubah wujud diri menjadi wujud manusia dan hewan. Terkait tentang perubahan wujud hewan, faktanya banyak jin yang memasuki tubuh dari hewan itu sendiri. Terkadang mereka berubah wujud seperti hewan, dan terkadang juga mereka memasuki diri mereka ke dalam tubuh hewan itu sendiri. Tentunya tidak semua hewan adalah jin, namun biasanya ada beberapa hewan yang sering ada wujud mereka di dalamnya. Apa sajakah hewan itu? Anjing. Hampir rata-rata jin banyak berwujud diri seperti anjing, dan tidak jarang juga mereka sesungguhnya anjing itu adalah jin. Namun tidaklah semua anjing adalah jin, akan tetapi terdapat beberapa jenis anjing yang sudah pasti adalah jin. Jenis anjing ini biasanya mereka berwarna hitam legam, dengan dua bulatan putih di atas dua matanya,
Demikianlah yang dijelaskan oleh jin muslim yang berasal dari India bernama Mustafa. Jin ini memberi pengakuan sebagai berikut. Secara keseluruhan, ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin. Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan 2 bulatan putih di atas 2 matanya adalah jin yang sangat jahat, yang boleh dibunuh. Kalau engkau melihat anjing seperti itu, jangan kau biarkan, bunuh saja. Berkenaan hal ini, Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk membunuh anjing, sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya, yang kemudian kami bunuh. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami membunuh anjing seraya mengatakan, bunuhlah yang hitam legam dengan 2 titik putih di atas matanya, sebab dia adalah setan. Hadis ini ditakhrij oleh Muslim, dan sahihnya hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum. Kemudian perintah ini dihapus dan dikhususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah setan. Imam An-Nawawi mengatakan makna al-bakrim yang terdapat dalam hadis tersebut adalah hitam legam, sedangkan 2 titik adalah titik putih yang berada di atas kedua matanya, dan itu mudah diketahui. Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Hamid dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bila salah seorang di antara kalian berdiri untuk sholat, maka hendaknya dia membuat menghalang, yang merupakan tanda bagi orang yang lewat. Sebab kalau dia tidak membuat tanda seperti itu, maka sholatnya pasti akan diputuskan oleh keledai, kaum wanita, dan anjing hitam. Saya bertanya kepada Abu Dzar, bagaimana halnya dengan anjing hitam dibandingkan dengan anjing merah dan coklat? Abu Dzar menjawab, wahai anak saudaraku, aku pernah bertanya kepada Rasulullah persis pertanyaanmu, dan beliau menjawab, anjing hitam adalah setan. Ular. Seperti mana anjing sebelumnya, ular juga hewan yang sering dijadikan jelmaan paling sering para jin untuk mengubah diri mereka, dan tidak jarang juga jin sering memasuki tubuh ular sebagai media tempat tinggal mereka. Namun tidaklah semua ular adalah jin. Akan tetapi terdapat beberapa ular yang sudah pasti jin. Ular yang dimaksud di sini adalah ular yang dalam bahasa hadis disebut al-qatar dan Ju'atufatain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhotbah di mimbar. Rasulullah bersabda, bunuhlah ular, bunuhlah Zu'atufatain dan al-qatar, sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan. Di dalam Sahih Al-Bukhari juga diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk membunuh ular, dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah, sebab mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah-rumah itu. Sementara dalam kitab Fathul dari Ibnu Hajar mengatakan, adapun perkataan Nabi yang berbunyi, bunuhlah Zu'atufatain, adalah ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya. Ibnu Abdul Albar mengatakan, disebut-sebut bahwa Zu'atufatain adalah sejenis ular yang mempunyai 2 garis putih di punggungnya. Sedangkan al-aktor adalah ular buntung atau tidak berekor. Anandar bin Sumail pun menambahkan, Zu'atufatain adalah ular yang warnanya coklat, yang begitu seorang wanita hamil melihatnya, pasti dia keguguran. Sedangkan al-aktar adalah ular yang pendek ekornya. Sementara itu, Ad-Dawudi mengatakan bahwa ia adalah ular yang panjangnya sekitar sejengkal atau lebih sedikit. Kedua jenis ular tersebut acap kali menyemburkan mata. Kucing. Kucing yang dimaksud di sini adalah kucing hitam. Namun tidak juga maknanya semua kucing hitam akan, tetapi terdapat satu di antara semua kucing hitam yang sudah pasti adalah jelmaan jin. Kucing hitam ini memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri ini disebutkan langsung oleh jin muslim yang bernama Mustafa. Ia berkata, kucing hitam lazimnya adalah setan, sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan jelmaan jin, khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing indah atau yang putih warnanya. Dalam hal ini, Imam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam,
sebab warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya, termasuk di dalamnya kekuatan panas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.